Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Ustadz Muhammad Khumaidi LC, yang saya banggakan, saya cintai karena Allah, ketua dari Forum Generasi Qurani dan jajarannya serta panitia yang terlibat aktif dalam kegiatan ini, yang mana mudah-mudahan ini merupakan kelak menjadi saksi bahwa kita masuk dalam barisan para pejuang, terutama pejuang Al-Quran, termasuk dalam barisan orang-orang saleh, karena orang baik nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang yang baik. Orang yang buruk juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga akan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan itu berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, hari Ahad, hari sebagian besar di antara kita libur. Dan alhamdulillah di pondok kita bertepatan hari ini adalah hari kajian wali santri. Di jam yang sama, saya hampir lupa. Ternyata memang hari ini tanggal 7 itu bertepatan dengan kajian wali santri jam 9. Tetapi insya Allah kajian kita tidak terlalu lama, mungkin mohon izin panitia. Insya Allah akan kita cukupkan sekitar jam 10. Mudah-mudahan walaupun tidak panjang, tidak terlalu lama, mudah-mudahan ada intisari-intisari atau ilmu-ilmu yang bisa kita serap bersama, dan yang terpenting adalah bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, yang mana mudah-mudahan itu sesuai dengan tema tadi terkait dengan niat, mudah-mudahan membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah di jalan kebaikan. Khairuddin serta kajian dari Forum Generasi Qurani yang berbahagia. Kalau saya boleh tahu, mohon izin, ini pertemuan yang keberapa, Pak Mas Riko? Pertemuan yang kedua. Yang kedua ya. Jadi forum ini memang baru terbentuk. Ya, alhamdulillah baru terbentuk. Alhamdulillah. Memang forum-forum seperti ini sangat-sangat luar biasa dan memang harus diperbanyak dan dipertahankan. Biasanya kalau awal-awal tantangannya lebih banyak, Mas Riko dan kawan-kawan, tantangannya lebih banyak, tetapi dengan tantangan yang banyak itu antum akan mencatat sejarah dan antum akan dikenal insya Allah, terutama di kelak di yaumil qiyamah, di akhirat insya Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita torehkan. As-sabiqunal awwalun itu akan senantiasa indah tercatat. Di dunia dia akan dikenang indah, insya Allah di akhirat
dia akan mendapatkan pahala jariah dari orang-orang yang mengikutinya. Insyaallah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, karena saya lihat sebagian besar ini mahasiswa semua, mudah-mudahan insyaallah, dan saya tidak mencantumkan tanggal lahir, memang saya lihat saya tidak terlalu jauh dari antum-antum semua insyaallah. Kita sama, karena jiwa-jiwa muda insyaallah itu identik dengan semangat, identik dengan keberanian. Namun terkadang kalau dibekali, tidak didampingi dengan ilmu, tidak didampingi dengan berkomunitas dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, ini rentan. Kita rentan terpeleset, rentan terperosok. Nah, oleh karena itu tema pada pagi hari ini sangat-sangatlah penting dan luar biasa menurut saya, berkaitan dengan niat. Nah, dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, hadis yang pertama, dan bahkan banyak para ulama mencantumkan hadis yang berkaitan dengan niat ini di bab-bab atau pembahasan-pembahasan utama dalam kitab-kitabnya. Termasuk di kitab Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi mencantumkan hadis tentang innamal a'malu binniyat ini di urutan pertama. Karena memang niat ini adalah suatu hal yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, dan insyaallah nanti kita bahas bagaimana pendapat para ulama berkaitan dengan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi hadis niat ini diriwayatkan dari Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw ila imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, hijrah seseorang menuju Allah dan Rasulnya, maka ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah menuju dunia, tetapi barang siapa yang memiliki niat hijrah menuju dunia yang akan ia peroleh, atau menuju wanita yang akan ia nikahi, kalau laki-laki, kalau wanita menuju pria yang diingininya untuk menikahinya, maka dapatkan apa yang ia tuju. Ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari makna hadis kita bisa ambil sedikit pemahaman, kita tarik dari makna per makna bahwa pertama, berkaitan dengan niat itu sangat-sangatlah penting dan sangat menentukan. Setiap melakukan sesuatu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan amal salih, maka yang pertama kali dilihat adalah niatnya. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sudah menjadi suatu keharusan bagi kita yang mengharapkan kebaikan dunia akhirat, kita perlu memastikan bahwa setiap yang kita lakukan, kajian, sholat, zakat, puasa,
bahkan menikah, sekalipun harus kita niatkan ilallahi wa rasulih. Harus kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Kita membuat forum generasi Qurani atau forum-forum yang lain atau LDK dan lain sebagainya di kampus-kampus. Maka hal yang terpenting dan utama yang perlu kita siapkan dan kita pastikan adalah niat kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang niat hijrahnya, niat dia berkomunitas, niat dia beramal salih, niat dia bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Lidunya yusibuha, untuk dunia yang akan ia peroleh, atau au ila mraati yankihu, atau wanita yang hendak ia nikahi, atau laki-laki menghendaki wanita yang akan ia nikahi, atau wanita menghendaki laki-laki yang diharapkan untuk menjadi suaminya, dengan amal-amal yang ia lakukan tadi, bergabung dengan komunitas dan lain sebagainya, maka fahijratuhu, kehadirannya itu, amal yang ia usahakan itu, ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, tetapi lepas dari Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin penting dari hadis-hadis ini yang pertama adalah hadis ini merupakan pokok dari agama kita. Mengapa dikatakan pokok? Karena dalam hadis ini yang berkaitan dengan niat, bermuara kepadanya lah semua hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan niat, ya, innamal a'malu binniyat. Hadis ini adalah pokok daripada agama, dan seluruh hukum syariat ini bermuara dari niat ini. Sehingga Abu Daud, beliau berkata, sesungguhnya hadis yang dimaksud ini innamal a'malu binniyat arba'in anawiyat, yang pertama ini adalah setengah dari agama. Imam Abu Daud berkomentar bahwa hadis ini sebetulnya setengah dari agama. Karena agama itu, kan fiddin, agama itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pada hal-hal yang tampak, yaitu amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua, pada amalan-amalan batin. Jadi niat itu sangat-sangatlah menentukan dan penting. Imam Abu Daud mengatakan niat, hadis ini berkaitan dengan niat adalah kalau agama. Mas Andi ini aktif terus ya, Mas. Yang Afwan Ustaz, mikrofonnya di. Baik, saya ulangi ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau berkomentar, memberikan pendapat berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan niat, bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Jadi kalau Abu Dawud tadi mengatakan bahwa hadis ini separuh dari agama. Karena agama ini terdiri dari dua amal, dari dua aspek. Yang pertama aspek zahir, yakni amal soleh, amal perbuatan. Yang kedua aspek batin, yang berkaitan dengan niat. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini sepertiga ilmu. Sebab seorang hamba itu akan mendapat pahala berkat perbuatan hati, kemudian perbuatan lisan, dan anggota badannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Oleh karena itu, berkaitan dengan niat-niat ini harus senantiasa kita jaga keikhlasannya, kemurniannya. Karena Imam Al-Ghazali sekalipun mengatakan bahwa kita setiap melakukan amal kebaikan perlu senantiasa kita jaga agar sampai kepada tujuan kita. Yang kita pastikan adalah agar amal kita ini senantiasa konsisten dan diterima. Pertama, kita pastikan ikhlas qabla amal. Niat kita pastikan ikhlas dulu sebelum kita beramal. Kita bersihkan dulu niat kita sebelum kita beramal. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika hendak salat, maka kita mantapkan dulu hati kita. Hati kita mantapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin masuk ke forum generasi Qurani, maka hal yang terpenting pertama adalah kita pastikan dulu niat kita, bahwa niat kita itu murni betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian proses yang kedua adalah fil amal. Ketika kita tengah melaksanakan perbuatan itu, amal itu. Kita berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga kita agar senantiasa niat kita terjaga. Misal kita masuk di forum generasi Quran ini, saat ini kita sedang berada di forum generasi Quran ini, maka kita pastikan betul niat awal kita masuk sudah betul, dan ketika sudah kita tengah berada di komunitas ini, kita jaga. Jangan sampai niat kita meleset, jangan sampai niat kita berpindah. Karena sifat daripada hati manusia adalah berbolak-balik. Sehingga digambarkan, diajarkan dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita selesai sholat atau bahkan di tahiyat terakhir kita, ada doa agar kita senantiasa istiqamah, yakni ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam agama. Karena memang hati kita ini sangat-sangat rentan. Fisik kita bisa memastikan atau kita bisa berpura-pura bahwa kita adalah orang baik. Atau seseorang itu bisa berupaya agar dia terlihat baik. Tetapi perkara hati itu sangat-sangat sulit untuk ditebak dan sulit untuk dibohongi. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, hal-hal yang berkaitan dengan hati ini harus senantiasa kita pastikan dan harus senantiasa kita upayakan bergantung kepada zat yang pemilik hati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas qabla al-amal, ikhlas fil amal, dan yang ketiga adalah ikhlas ba'dal amal. Jadi kita pastikan setelah kita beramal, setelah kita selesai menunaikan aktivitas amal soleh kita, maka kita pastikan betul amal soleh kita itu kita sudah laksanakan dengan ikhlas. Dan yang tidak kalah beratnya perjuangan adalah kita jaga agar amal itu tidak gugur atau tidak terhapus. Bahkan berkaitan dengan ini secara gamblang, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Allah contohkan berkaitan dengan sedekah atau zakat, infak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bahkan sekalipun, kemudian diiringi dengan keikhlasan yang diiringi dengan tidak dengan keikhlasan, maksudnya. Jadi dia berinfak di jalan Allah tetapi tidak ikhlas. Bahkan mungkin dia sudah laksanakan dengan ikhlas, tetapi di kemudian hari keikhlasannya memudar sehingga timbul di dalam hatinya untuk menyebut-nyebut pemberiannya itu, sehingga keikhlasan yang tadi sudah diperbuat, ditanamkan, luntur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti orang yang menaruh butiran-butiran debu di batu yang licin, kemudian ditimpa hujan deras. Sehingga
tidak tersisa sedikit pun dari debu itu di atas batu yang dicintai. Ini sebagai gambaran ya khanifiddin, saudara-saudaraku, bahwa pentingnya niat, pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita. Dari awal kita sudah bismillah, insyaallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di tengah perjuangan kita pastikan betul itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan tidak kalah pentingnya nanti setelah beramal kita jaga terus. Jangan sampai terpeleset atau bahkan kita gugurkan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk yang bisa membatalkan amal saleh kita karena memang niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini sepertiga dari amal. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Dan Imam An-Nawawi juga demikian, memulai dengan hadis ini pada ketiga kitabnya, Riyadhus Shalihin, Kitab Al-Azkar, dan Al-Arba'in. Nah, ini menunjukkan bahwa niat itu ada hal-hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat harus diupayakan oleh setiap manusia dalam melakukan amal kebajikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis Arba'in, kita konsen ke hadis ini karena memang tema kita seperti ini, tema tentang hadis Arba'in nomor 1. Hadis ini asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis ini ketika pada masanya ada seseorang di zaman Rasulullah SAW, seseorang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahwa ada seseorang laki-laki yang meminang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi ada seorang laki-laki naksir kepada seorang perempuan. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang di forum ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Ada seorang laki-laki dia naksir kepada seorang wanita. Kemudian wanita itu menolak untuk dinikahi. Kita gambar ya, ada seseorang misalnya di fakultas kita ada seorang wanita kita sukai, kemudian wanita itu menolak. Nah, zaman Rasulullah, zaman dulu ada seorang wanita yang namanya Ummu Qais, kemudian disukai oleh seorang laki-laki, kemudian wanita itu menolak untuk dinikahi, sehingga wanita itu berhijrah. Maka si laki-laki yang menyukai wanita tadi ikut berhijrah. Jadi hijrahnya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulullah. Seorang laki-laki tadi hijrahnya karena wanita yang ia cintai itu hijrah. Bisa dipahami ya sini ya. Jadi seorang wanita cantik, ada seorang laki-laki meminang seorang wanita itu, tapi wanita itu nolak. Dan wanita itu malah ikut hijrah bersama Rasulullah, hijrah. Dan si laki-laki tadi ikutan hijrah dengan niat agar wanita itu mau dinikahi. Nah, maka turun hadis ini. Turunlah hadis ini berkaitan dengan niat. Orang yang hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi orang yang hijrah ingin menikahi wanita si Ummu Qais tadi, maka ia akan mendapatkan wanita itu. Yang lebih buruknya lagi, belum tentu wanita itu mau dinikahinya, walaupun dia sudah sama-sama ikut hijrah ke tempat yang wanita itu. Nah, ini penting khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya perlu tegaskan kepada kita agar senantiasa kita jaga niat kita. Kita niatkan forum kita, hijrah kita karena Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan mendapatkan wanita atau mendapatkan dunia ketika kita berhijrah itu bonus dari Allah. Anggap saja itu bonus dari Allah. Jangan sampai dibalik. Kita ikut komunitas karena ada si fulanah di komunitas itu. Ya kalau fulanah itu mau sama kita. Tapi kalau fulanah itu tidak mau sama kita nggak dapat apa-apa, zong. Ya kan? Rugi kita. Tapi kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, saya ingin memperbaiki diri, plus ingin memperbaiki keturunan, dan qadarullah di forum itu ada wanita yang salihah, menjadi jodoh kita, insya Allah kita mendapat dua-duanya. Hijrah, dapat pahala karena hijrah kita, komunitas kita karena Allah dan Rasulnya, plus mendapat bonus wanita salihah yang ada di forum itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu asbabul wurud dari hadis tersebut.
Kemudian pemahaman hadis berkaitan dengan hadis niat. Nanti kalau antum ingin baca lebih panjang, lebih luas berkaitan dengan ini, antum bisa buka di sarah kitab Arba'in An-Nawawi, banyak yang sudah disarah. Salah satunya adalah kitab Al-Wafi yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, Syekh Muhyiddin Mistu. Nanti antum bisa baca di situ berkaitan dengan hadis-hadis Arba'in. Nah, pemahaman hadis yang kita bacakan tadi, yang kita kaji tadi, setidaknya ada 5 poin. Yang pertama adalah disyaratkan niat untuk setiap melakukan sesuatu. Para ulama bersepakat bahwa amal yang lahir dari seseorang mukallaf yang mukmin tidak dipandang memiliki nilai ibadah dan tidak akan mendapat pahala kecuali dengan niat. Ini penting. Pemahaman hadis yang pertama adalah disyaratkannya niat di dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam hal berkaitan dengan amalan-amalan yang disyariatkan Islam, seperti sholat, zakat, hijrah, dan lain sebagainya. Wajib niat. Nah, berkaitan dengan niat apakah harus diucapkan atau tidak, itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat dengan ini, dengan hal apakah niat itu akan perlu diucapkan atau tidak. Tetapi pada intinya, kalau niat itu tidak diucapkan dan di dalam hati itu sudah dikatakan niat sah. Tetapi kalau dengan diucapkan, perbuatan kita itu semakin menjadi yakin dan kuat, maka itu disunnahkan. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Itu yang pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah berkaitan dengan hadis ini adalah waktu dan tempat niat. Waktu niat ada pada awal ibadah. Jadi waktunya niat itu ada pada awal ibadah. Seperti contoh ketika kita takbiratul ihram dalam sholat. Jadi ketika kita sholat enggak diperkenankan niat sholat ketika sudah tahiyatul akhir. Enggak boleh. Jadi niat itu waktunya adalah awal mula ketika kita ingin melaksanakan segala sesuatunya. Kemudian tempat niat. Tempat niat itu ada pada dalam hati seseorang. Jadi pada salat. Kemudian adapun pada ibadah puasa maka cukup mencantumkan niat sebelum karena. Nah, tempat niat ada di hati dan tidak perlu diucapkan. Ini sebagian ulama mengatakan. Jadi pertama waktu niat itu dilakukan ketika kita hendak mengerjakan amal kebaikan. Dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Ulama sepakat seperti itu. Tetapi ketika kita tidak yakin dengan kalau niat kita ini tidak kita ucapkan, kemudian kita merasa tidak afdal, maka itu disunnahkan untuk diungkapkan agar hati kita bisa betul-betul terbantu dengan ucapan itu sehingga niat kita tidak ngambang. Itu yang kedua. Jadi berkaitan dengan hadis ini, waktu dan tempat niat, yakni niat itu ada pada awal ibadah dan waktunya itu, pada waktu niat ada di awal ibadah dan tempat niat itu ada di hati. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, at-taqwa itu ada di dalam hati kita. Nah, kemudian yang ketiga, pemahaman hadis yang ketiga, hikmah dari hadis yang bisa kita ambil, yang ketiga adalah hadis ini memberikan pengertian bahwa barang siapa yang berniat untuk beramal soleh, ya, lalu ada halangan yang tidak bisa dielakkan. Jadi kita punya niat melakukan amal soleh, tetapi ada hal-hal sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan ini sehingga tidak bisa dielakkan lagi, kita bisa batal, nggak jadi melakukan ini, maka kita sudah termasuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ujur syar'i. Misalnya kita hendak melaksanakan sholat atau hendak melakukan hal-hal yang lain,
Tetapi qadarullah masya fa'ala, kita ingin niat salat jamaah, tadi di perjalanan kita jatuh sakit yang tidak bisa kita elakkan, dan insya Allah dengan niat itu, walaupun kita belum melaksanakan salat berjamaah, maka dengan niat salat berjamaah karena halangan uzur syar'i tadi, kita termasuk daripada orang yang mendapatkan pahala jamaah. Dan ayat yang tadi saya singgung di awal, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul tsumma yudrikul maut. Barang siapa yang hendak hijrah menuju Allah dan Rasulnya, yudrikul maut, ketika di perjalanan Allah tetapkan takdirnya untuk mati, yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu Allah. Maka Allah telah mencatatkan pahala di sisinya. Ini pentingnya. Tetapi khanifiddin, ini juga jangan sampai dijadikan alasan. Nah, ini kadang-kadang kita niat berkali-kali niat, tapi kita bukan karena ujur syar'i, karena ujur malas, kita tidak jadi melaksanakan. Ini lain soal. Yang dimaksud di hadis ini adalah kita sudah betul-betul berazam ingin melaksanakannya, tetapi karena takdir Allah berbicara lain sehingga kita batal untuk melaksanakan, maka azam kita itu sudah dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini mengajarkan kepada kita semua agar berbuat ikhlas dalam beramal dan beribadah. Jadi dari hadis ini kita diajarkan untuk beramal ibadah dengan penuh keikhlasan sehingga kita kelak mendapatkan pahala di akhirat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan hidup di dunia. Ini penting ya khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembeda antara orang-orang yang benar-benar keimanannya dengan orang-orang munafik di sini. Di niat. Kalau orang beriman melakukan amal solih itu memang betul-betul dengan kesadaran yang ia miliki dan betul-betul orientasinya adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi orang-orang munafik menampakkan kebaikan-kebaikan tetapi di dalam hatinya penuh dengan keingkaran-keingkaran. Contoh sholat, orang munafik sama-sama sholat dengan kita orang-orang mukmin. Tetapi orang munafik melaksanakan sholat dengan malas. Orang munafik bareng sama-sama dengan kita berperang. Kalau kita berperang ingin menegakkan kalimat Allah, tetapi orang-orang munafik mereka berperang dengan orientasi-orientasi yang lain. Seperti contoh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW dengan motif keinginan yang berbeda. Aslinya dia benci kepada Rasulullah SAW karena dia tidak memiliki kekuatan hingga menampakkan ketaatan, menampakkan keimanan di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi ketika dia berpisah dari Rasulullah, maka dia akan mengungkapkan kebencian-kebenciannya kepada Islam. Nah, ini pentingnya niat. Agar kita senantiasa berbuat dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari hadis ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah setiap amal yang baik dan bermanfaat jika disertai dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah, maka dia akan bernilai ibadah dan dia akan memberikan dampak positif untuk si pelakunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ayo kita sama-sama fahami, kita renungi, tadabburi hadis ini, yang hadis yang berkaitan innamal a'malu binniyat, sehingga hadis ini betul-betul menghujam di dalam diri kita untuk senantiasa memperjuangkan keikhlasan niat di dalam diri kita masing-masing. Keikhlasan itu perlu diperjuangkan, perlu kita tampakkan, ya, perlu kita tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya adalah kita upayakan betul ikhlas sebelum beramal, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas setelah beramal. Kalau ini betul-betul kita jaga, insya Allah Allah akan berikan kita kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang tidak pernah terpikir, terlintas di dalam pikiran kita. Allah akan berikan kejutan-kejutan, Allah akan berikan hadiah-hadiah yang luar biasa yang tidak pernah kita duga-duga. Disebabkan karena kemurnian dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan.
Mudah-mudahan dengan demikian perjuangan kita untuk istiqomah di jalan Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang niat dari awal kita sudah betul untuk Allah dan Rasulnya. Mungkin demikian materi singkat ya. Kalau saya bilang materi singkat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi kesungguhan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir pada Ustaz Saiful Umar yang sudah menyampaikan kajian dengan tema niat. Mungkin kita buka sesi pertanyaan satu aja tadi ya. Boleh. Apa gimana tadi? Boleh. Ya baik, kepada ikhwah fillah yang mau bertanya silahkan bercepat. Satu pertanyaan. Bagaimana apabila niat kita sudah mantap, namun tiba-tiba adanya keraguan, bagaimana untuk mengokohkan kembali niat itu? Baik. Pertanyaan dari berkaitan dengan niat, ketika kita terlahir di muka bumi ini, Khanifuddin, saya mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya. Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bahwa ketika dahulu syaitan laknatullah alaih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi, maka syaitan akan senantiasa berjanji. Ketika itu dia berjanji akan senantiasa menggoda, menggelincirkan manusia, mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari setiap sisi, agar manusia itu mau mengikutinya. Ini senada dengan pertanyaan ini, ketika kita sudah memantapkan niat kita, sudah berazam untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan niat yang mantap, kemudian kita goyah di tengah jalan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita cek hati kita. Kita cek hati kita, kita cek keimanan kita. Apakah goyangnya atau tidak mantapnya atau tidak ragunya, keraguan yang ada pada diri kita, atau tidak kokohnya niat di dalam diri kita seiring di tengah perjalanan itu karena keimanan kita sedang lemah atau tidak. Karena dalam Ahlussunnah wal Jamaah diyakini al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita cek apakah lemahnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau bahkan kita futur di tengah jalan, lemahnya kita ya, futurnya kita itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita menjadi malas, menjadi lemah untuk melakukan kebaikan. Kalau karena memang itu ya, ayo kita kembali dengan amal soleh yang kita lakukan, sehingga dengan amal soleh yang kita akumulasi kebaikan kita lakukan itu bisa meningkatkan stabilitas keimanan kita, semangat kita terjaga. Itu yang pertama, kita cek. Kan dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah berazam untuk melakukan kebaikan, ya kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana caranya bertawakal? Kita konsisten. Kita konsisten dengan kegiatan-kegiatan kita. Jangan remehkan amalan yang nampak kecil. Ini perlu kita catat. Kadang-kadang banyak orang itu berguguran di jalan dakwah, berguguran di jalan kebaikan, disebabkan menganggap ringan amalan-amalan yang dianggap kecil. Ini penting. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menopang kita agar senantiasa mantap dalam niat kita, konsisten dalam kebaikan-kebaikan kita, perlu ada hal-hal kecil yang kita lakukan, yang itu insya Allah sangat berdampak baik untuk kita. Contoh, kalau waktu saya sedikit cerita, waktu kuliah dulu di kamar itu seringkali saya buat tulisan-tulisan ringan, kata-kata singkat yang mudah dibaca, mudah ditemui dan mudah diingat. Contoh,
di belakang pintu keluar, kamar saya tulis ingat mati. Singkat ya, ingat mati ditulis di kertas, tempel ingat mati. Jadi ketika kita ingin keluar dari kamar, kita selalu baca ingat mati. Jadi ketika kita pas di perjalanan atau di mana, kita selalu ingat mati. Sehingga kita kalau ingat mati, jadi mau melakukan hal-hal yang kurang baik itu ada remnya. Atau misal di samping lemari kita tidur di ranjang, di sebelah kita ada lemari, kita tempel itu tulisan target wisuda, misalnya wisuda 2021, itu tulis harus wisuda 2021, antum tulis di situ, sehingga bangun tidur nengok sebelah kanan ingat wisuda. Atau ketika kita saat ini sedang nyusun skripsi, antum perlu buat motivasi singkat dalam bentuk tulisan-tulisan, antum tempel target skripsi selesai 2 bulan misalnya, antum tulis ini skripsi harus selesai 2 bulan sekian harus sidang, antum tulis di situ kata-kata singkat. Dan alhamdulillah waktu saya kuliah dulu, alhamdulillah binikmatihi, dengan nikmat yang Allah berikan kepada anak, alhamdulillah skripsi itu karena tulisan-tulisan kecil itu saya buat sehingga saya terus semangat, 1 bulan selesai alhamdulillah skripsi. Alhamdulillah 1 bulan skripsi penelitian itu selesai, saya kerjakan. Dan ketika kita mulai lemah, kita diingatkan dengan catatan-catatan kecil itu. Ingat target, ingat mati, ingat kanan, ingat skripsi. Mau bangun tidur ngelihat atap rumah, ingat bab 3, ya kan. Jadi ketika kita mau tidur dan bangun tidur, kita selalu ingat dengan pekerjaan-pekerjaan kita, yang mana pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, sehingga kita tidak lupa. Karena memang manusia ini sifatnya pelupa. Kalau nggak sering diingatkan ya lupa, banyak lupanya. Nah, ketika kita lupa, kemudian masuk unsur-unsur yang negatif, sehingga kita cenderung untuk mengikutinya. Karena setan berperan di situ. Jadi hal-hal yang kecil yang seperti tadi perlu kita buat. Nah, satu contoh lagi perlu antum ini, satu kegiatan lagi perlu antum tiru sebetulnya. Antum buat catatan daftar list kegiatan-kegiatan yang yaumiyah ya, kegiatan yaumiyah jangka pendek, kemudian target-target jangka menengah, jangka panjang yang perlu antum buat secara berurutan. Misalnya 2021 lulus skripsi dengan predikat cum laude, misalnya seperti itu kan. Lulus S1 dengan predikat cum laude. Kemudian 2022 harus misalnya antum saya pengen beli motor gede, misalnya gitu ya. 2023 pengen nikah. Antum tulis di situ. Nanti ketika 5 tahun ke depan antum bisa melihat catatan-catatan itu. Alhamdulillah seberapa persen catatan itu bisa terlaksana. Dan setiap kita misalnya buka lemari, kita bisa lihat itu catatan itu, sehingga kita bisa terus konsisten di jalan kebaikan. Kita misal di FGI ya, Forum Generasi Qurani, sebetulnya antum perlu buat juga itu. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kemudian kurikulumnya seperti apa, sehingga kita berjalan itu sesuai dengan target-target yang sudah kita buat. Dengan demikian ini untuk meminimalisir gugurnya kita atau berhentinya kita di jalan kebaikan ini. Apa kata pepatah Arab mengatakan, al-haqqu bila nizam sayaghriful batil bin nizam. Kebaikan yang tidak terorganisir itu bisa kalah dengan kebatilan yang diorganisir. Jadi kita perlu mengorganisir diri kita sebetulnya. Kita menata diri kita, jangan sampai kita semangat di awal, di tengah jalan kita lemah. Karena memang kita ini rentan. Perlu diketahui setiap satu kebaikan yang ingin kita lakukan, kita canangkan, maka ada puluhan syaitan yang menyajikan hambatan-hambatan kepada kita agar kita berhenti. Baik dari segi niat, segi amalan hati maupun dari amalan zahirnya. Maka perlu kita perjuangkan agar senantiasa kita istiqomah, semangat. Dari hal kecil. Kemudian yang ketiga, antum buat ini semacam reward. Selain punishment, reward untuk diri antum. Ini perlu, penting ini. Misal saya punya target 1 bulan hafal 1 juz Al-Quran misalnya ya, di forum ini punya target 1 bulan 1 juz. Antum buat semacam reward untuk diri antum sendiri, nggak perlu nunggu reward dari orang lain.
Saya kalau hatam 1 juz 1 bulan ini hafal 1 juz, maka hadiahnya bakso Sony misalnya. Ya udah antum datang setiap hatam 1 juz, antum datang ke bakso Sony beli untuk menghibur diri bahwa ini hadiah. Tapi kalau antum gagal, ya antum buat punishment untuk diri antum sendiri. Jadi kita mau bangkit, kita mau baik, tidak perlu menunggu orang lain. Saya sangat teringat betul dengan kata-kata dari guru saya. Guru saya mengatakan seperti ini. Akhi, jangan menunggu situasi kondusif, tapi ciptakan situasi itu agar kondusif. Apa maksudnya? Jangan menunggu rumah kita, asrama kita itu ideal sesuai dengan keinginan kita. Jangan. Tetapi antum harus ciptakan, antum buat agar rumah kita, tempat tinggal kita itu bisa sesuai keinginan kita, kondusif itu. Ya, jangan tunggu situasi menjadi kondusif, tetapi ciptakan situasi itu agar kondusif. Ya. Jangan menunggu orang lain memberi semangat pada kita, tetapi ciptakan semangat itu dari dalam diri kita masing-masing. Jangan tunggu orang lain buat target-target untuk kita, tetapi kita perlu bangkitkan buat target untuk diri kita masing-masing. Dengan demikian insya Allah kita bisa konsisten istiqomah di jalan kebaikan insyaallah. Nah, baik, itu tadi ya penjelasan dari Saif Umar mengenai niat, karena niat itu adalah dasar dari perbuatan dan amal kita. Penting juga niat itu karena berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia tapi menjadi amalan akhirat karena niat yang baik. Dan berapa banyak amalan yang terlihat amalan akhirat dan menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Maka dari itu, mulai sekarang kita luruskan niat dan upgrade niatnya. Mungkin itu saja tadi. Jazakallah khairan katsir sudah mempersamai kita di kajian rutin bulanan FGQ. Insyaallah kita ada lain kesempatan bisa bertemu kembali. Insyaallah dengan tatap muka langsung itu tadi ya. Insyaallah. Yang penting tetap semangat. Saya suka bergabung dengan pemuda-pemuda yang seperti ini, energik, semangat di dalam agama, insya Allah. Masya Allah. Terus dikembangkan ya. Siap. Baik, Tad. Sekali lagi, jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Saif Umar. Demikian. Jazakallah khair. Sampaikan kepada saudara-saudaraku seperjuangan. Mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang pas. Mudah-mudahan kita sama-sama berniat ya untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik. Itu tadi ya penyampaian dari Ustadz Umar terkait dengan tema niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Mungkin acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Ustadz Ahmad Alwi. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadin niyatun salihah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلابتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ونسألك خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر
ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب في النار. اللهم إنا نسألك خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اهدنا واهد لنا الناس جميعا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واجعلنا من نبي السالم في رضا، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالفك أخرك وعصى. وحسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ya, jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Ahmad Alwi. Beliau ini adalah saudara kita yang dari Malaysia ya. Alhamdulillah di forum generasi Quran ini ada saudara kita dari Malaysia. Maka dari itu kita senantiasa menjalin ukhuwah ya. Dimanapun tempat kita berada, kita harus selalu bersilaturahim. Baik, demikian kajian rutin bulanan Forum Generasi Quran dengan tema segala sesuatu bergantung dengan niatnya ataupun niat dari hadis arba'in yang pertama. Saya cukupkan. Apabila terdapat kesalahan dalam memandu kajian ini, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita tutup kajian ini dengan sama-sama melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.